Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Apoteker Fauziah Ningrum Saputri, M.Farm, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kosmetikologi ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai formulasi sedia lip serum. Next. Adapun anggota kelompok kami, Bibir itu merupakan bagian wajah yang rentan terhadap pengaruh lingkungan karena tidak memiliki folike rambut dan kelenjar keringat, serta sangat rentan terhadap berbagai produk perawatan. Maka dari itu, adanya produk lip care seperti lip serum itu sering digunakan dalam perawatan bibir dan mengobati ataupun mencegah bibir kering dan pecah-pecah. Next. Lalu asam ferulat bekerja sebagai filter di atas permukaan kulit, menyerap atau memantulkan radiasi UV, dan antioksidan bekerja dengan baik di permukaan maupun ke dalam lapisan kulit ke dalam sehingga memberikan perlindungan terhadap sinar matahari dengan lebih lengkap dan kuat. Lalu ada ascorbyl palmitat, merupakan salah satu turunan vitamin C yang berfungsi sebagai pembentukan sel kulit baru, melindungi kulit bibir dari pecah-pecah akibat dari efek radikal bebas. Lalu ada alpha-arbutin, merupakan agen pencerah kulit bibir dengan cara meningkatkan disintegrasi melanin sehingga warna kulit merata dan kulit menjadi lebih cerah. Lalu ada niacinamide, senyawa pencerah kulit dan mencegah hilangnya kelembaban dengan mengganggu interaksi antara keratinosit dan melanosit sehingga menghambat melanogenesis. Selanjutnya ada alasan pemilihan bentuk sediaan itu karena dari tampilan yang dari sediaan lip serum ini menarik perhatian karena menghasilkan perubahan warna dari yang tadinya warna bening, lalu pada saat diaplikasikan itu berubah menjadi warna pink atau merah. Kemudian serta memberikan kesan glossy setelah diaplikasikan ke bibir. Lalu untuk khasiat dan manfaat lip serum itu dapat mencerahkan bibir secara alami, menghilangkan warna bibir yang hitam, mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, membuat permukaan bibir tampak halus, dan memberikan warna yang baik pada bibir. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana optimasi dan formulasi sediaan lip serum kombinasi ferulic acid, ascorbate palmitat, alpha-arbutin, dan niacinamide dalam mengurangi hiperpigmentasi pada bibir. Lalu yang kedua, bagaimana evaluasi sediaan pada lip serum. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menentukan optimasi dan formulasi sediaan lip serum kombinasi dari ferulic acid, ascorbate palmitat, alpha-arbutin, dan niacinamide dalam mengurangi hiperpigmentasi pada bibir. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi sediaan lip serum. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Itu ada preformulasi zat aktif, ada niacinamide. Kelarutannya itu mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam gliserin. Kegunaannya bahan aktif, pH-nya 5 sampai 6,5. Selanjutnya ada alpha-artibun. Kelarutannya mudah larut dalam air, pH-nya 3,5 sampai 6,5. Selanjutnya ada asam palmitat. Kelarutannya sangat sedikit larut dalam air, mudah larut dalam etanol, pH-nya 6. Kegunaannya bahan pengemulsi. Selanjutnya ada asam ferulat atau ferulic acid, kelarutannya sangat sedikit larut dalam air, mudah larut dalam etanol, pH-nya 3 sampai 7,2 dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada triethanolamin, kelarutannya mudah larut dalam air dan etanol, pH-nya 10,5, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, kegunaannya itu agen alkalisi. Selanjutnya itu ada di natrium eta, kelarutannya praktis tidak larut kloroform dan eter, sedikit larut dalam etanol 95%, larut dalam 11 bagian air.
Kegunaannya itu chelating agent, pH-nya antara 4 sampai 6. Next. Kemudian ada sodium hyaluronat, larutannya larut dalam air. Lalu ada penoksietanol, larutannya larut dalam air dengan pH-nya 3-12. Kemudian ada santan gum, larutannya mudah larut dalam air, agak suka larut dalam etanol, dan pH-nya 6-8. Lalu ada Aquades, larutannya dapat bercampur dengan sebagian besar pelarut polar, pH-nya 5-7. Yang ketiga yaitu metode dengan susunan formulasi. Yang pertama ada niacinamide dengan konsentrasi 2% sebagai zat aktif. Yang kedua ada alpha-arbutin konsentrasi 2% sebagai zat aktif. Yang ketiga ada ascorbit palminat konsentrasi 0,05% sebagai zat aktif. Yang keempat ferulic acid konsentrasi 2% sebagai zat aktif. Lalu ada TEA, konsentrasi 2-4% alkalizing agent. Yang keenam ada dinatrium eta, konsentrasi 0,1% sebagai chelating. Yang ketujuh sodium hyaluronat, konsentrasi 0,1% sebagai humektan. Yang kedelapan etanol 1% sebagai preservatif. Yang selanjutnya ada santan gum 0,5 sampai 1% sebagai gelling agent. Dan yang terakhir ada Aquades 100 sebagai solvent. Selanjutnya ada prosedur, di mana di sini ada prosedur pembuatan lip serum. Yang pertama disiapkan alat bahan yang akan digunakan. Yang kedua ada ditimbang santagum, kemudian dilarutkan dengan air sedikit demi sedikit hingga mengembang. Kemudian ditambahkan TEA, kemudian diaduk hingga homogen. Ditambahkan dinatrium eta sedikit demi sedikit aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan penoksietanol sedikit demi sedikit aduk lagi sampai homogen, kemudian dimasukkan sodium hyaluronat hingga homogen, kemudian ditambahkan Aquades sedikit demi sedikit aduk sampai homogen, digerus zat aktifnya agar halus dan tercampur sampai merata, dimasukkan zat aktif niacinamide, alpha-arbutin, ascorbit palmitat, ferulic acid, secara sedikit demi sedikit dan aduk hingga homogen. Kemudian dihomogenkan dengan homogenizer. Kemudian dilakukan uji evaluasi, lalu dimasukkan ke dalam kemasan primer dan diberi label, etiket, dan kemasan secara sekunder. Kemudian didapatkan hasil lip serum. Next. Selanjutnya ada beberapa metode evaluasi pada sediaan ini, di mana di antaranya yang pertama itu ada evaluasi dari daya oles dengan prosedur pengujian ini dilakukan secara visual dengan mengoleskan sediaan lip serum pada punggung tangan, kemudian diamati banyaknya sediaan yang menempel pada tekanan tertentu seperti pada saat mengoleskan lip serum di bibir. Nah, untuk syaratnya, sediaan yang memiliki daya oles yang baik yaitu mudah diaplikasikan pada bibir. Untuk pengujian sediaan yang kedua itu mengenai pengujian organoleptis. Dengan prosedur pengamatan organoleptis lip serum dilakukan dengan cara mengamati warna, tekstur, dan juga aroma pada sediaan yang telah dibuat secara visualisasi atau secara kasat mata. Dan untuk syaratnya, sediaan dapat dikatakan baik jika terlihat fisik tidak ada perubahan baik dalam warna, bentuk, bau, dan rasa. Next. Selanjutnya ada pengujian pH di mana prosedurnya itu dilakukan dengan menggunakan pH meter. Sediaan lip serum dipanaskan di atas penangas air hingga meleleh, kemudian diukur pH lip serum menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi menggunakan larutan dapat
netral pH 7, dan dapat asam pH 4. Untuk syarat yang baiknya, sediaan tidak mengiritasi bibir dan harus berada pada rentang pH fisiologis kulit, di mana rentangnya yaitu antara pH 4,5 sampai pH 6,5. Yang keempat tuh ada pengujian homogenitas, di mana dilakukan dengan menggunakan plastik mika jilid. Sediaan dioleskan di atas plastik mika jilid dengan jumlah tertentu, kemudian diperhatikan apakah terdapat butiran kasar atau tidak. Untuk syaratnya, sediaan menunjukkan warna yang merata, tidak terdapat gelembung, dan tidak ada butiran kasar, maka dapat dikatakan bahwa sediaan tersebut memiliki homogenitas yang baik. Next. Kemudian ada uji stabilitas dengan syaratnya tidak ada perubahan organoleptis, pH, dan homogenitas pada sediaan selama penyimpanan. Selanjutnya ada pembahasan. Next. Serum bibir merupakan salah satu pewarna bibir yang mirip dengan litin. Keduanya mempunyai tekstur yang cair. Keduanya banyak digemari oleh para kalangan remaja karena mampu memberikan warna yang cerah. Namun, penggunaan serum bibir dapat lebih kelihatan alami dan dapat mengatasi bibir kering. Lip serum ini digunakan untuk melembabkan maupun mencerahkan bibir secara alami, sehingga warna bibir dapat mengalami perubahan menjadi tampak berwarna pink dan kemerahan. Pada formulasi serum bibir kali ini digunakan beberapa zat aktif, yaitu diantaranya niacinamide, alpha-arbutin, ascorbate palmitate, dan ferulic acid. Dan kemudian ada zat tambahan lainnya seperti TEA, dinatrium eta, sodium hyaluronat, phenoxyetanol, santan gum, dan aquades. Next. Kemudian, niacinamide bekerja dengan menghambat transfer granula, pigmen atau melanosom dari melanosit ke keratinosit di sekitarnya. Niacinamide dapat ditemukan pada sumber makanan antara lain daging, hati ragi, produk susu kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran yang berdaun hijau, roti buatan, sereal, kopi, dan teh. Kemudian alpha-arbutin yang disintesis secara enzimatis dari hidroquinone dan sakarida. Alpha-arbutin ini bekerja dengan menghambat enzim tirosinase yang mengkatalisis sintesis melanin dan melanosit. Hal ini bermanfaat pada seseorang dengan kondisi melanin yang diproduksi secara berlebihan akibat paparan sinar UV atau dalam kondisi seperti melasma hiperpigmentasi. Next. Next. Kemudian ada ascorbyl palmitate, mekanisme kerjanya yaitu sebagai menghambat oksidasi atau menghentikan reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi dapat disebabkan oleh empat, yaitu yang pertama ada pelepasan hidrogen dari antioksidan, pelepasan elektron dari antioksidan, adisi asam lemak ke cincin aromatik pada antioksidan, dan pembentukan kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari antioksidan. Yang kemudian ada asam ferulat, di mana senyawa ini memiliki aktivitas farmakologis seperti antioksidan, antiinflamasi, efek anti penuaan dini, dan kardioprotektif. Kemudian ada neuroprotektif dan anti kanker. Di mana pada penelitian lain menyatakan bahwa struktur molekul asam ferulat ini mirip dengan struktur molekul tirosin. Dalam hal ini merupakan substrat utama pada reaksi enzimatis melanogenesis yang dikatalisis oleh enzim tirosinase. Dengan demikian, asam ferulat memiliki potensi untuk menghibisi pembentukan melanin melalui penghambatan secara kompetitif terhadap aktivitas enzim tirosinase.
Selanjutnya di sini ada kelebihan dari penggunaan lip serum, yaitu yang pertama ada melembabkan bibir dan menyehatkan bibir. Kedua ada mengandung antioksidan, yang ketiga mengandung nutrisi penting, keempat ada mengandung SPF, kelima memperbaiki tekstur bibir. Next. Yang keenam ada memperpanjang waktu pemakaian lipstick. Yang ketujuh ada mencerahkan bibir. Kedelapan kaya akan bahan pelembab. Dan yang terakhir ada membantu menghaluskan tekstur bibir. Next. Lalu di sini ada alasan mengapa digunakan zat tambahan. Yang pertama di sini ada digunakan alkaline agent, yaitu TEA atau triethanolamine untuk menstabilkan pH sediaan yang cenderung bersifat asam agar pH-nya sesuai dengan pH fisiologis kulit. Lalu yang kedua ditambahkan chelating agent atau agen penghelat, yaitu dinatrium eta, karena adanya zat aktif ascorbat palmitat yang merupakan turunan vitamin C yang dapat bereaksi dengan logam menyebabkan perubahan warna sediaan. Lalu bibir yang merupakan bagian sensitif, mudah kering dan pecah-pecah, maka ditambahkan humectant untuk menjaga kelembaban bibir dan mencegah pecah-pecah. Lalu pada sediaan ini mengandung air sebagai pelarut sehingga kadar air yang tinggi dapat memudahkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Untuk mencegah hal itu maka ditambahkan pengawet yakni phenoxyethanol etanol sehingga yang dimana kelebihannya sensitivitas terhadap kulit yang rendah. Lalu agar didapatkan konsistensi lip serum yang sesuai, maka diperlukan gelling agent yakni santan gum, di mana kelebihannya yaitu tidak terpengaruh oleh viskositas tinggi pada konsentrasi rendah, bersifat pesedot plastik dan tidak peka terhadap temperatur dan pH. Lalu terakhir ada pelarut yang digunakan harus disesuaikan dengan kelarutan bahan-bahan yang digunakan, yakni di mana zat aktif niacinamide, alpha-arbutin, ascorbate palmitat, dan perolit asid melarut dalam air sehingga dipilih Aquarius sebagai pelarutnya. Next. Beberapa alasan dibuat dalam lip serum, diantaranya yang pertama, lip serum memiliki konsistensi yang lebih cair dan ringan dibandingkan lip balm atau lipstick, sehingga bahan dapat diserap lebih efektif ke dalam bibir. Kemudian dengan kandungan humectant seperti sodium hyaluronat, lip serum mampu memberikan hidrasi intensif yang menjaga bibir tetap lembab dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian formulasi lip serum biasanya difokuskan pada perawatan khusus seperti mencerahkan, memperbaiki tekstur, dan melindungi dari kerusakan lingkungan, memberikan hasil yang lebih targeted. Next. Formulasi lip serum ini dirancang memberikan perawatan yang pada bibir, mulai dari hidrasi, perlindungan, hingga perbaikan tekstur dan warna. Bahan-bahan yang dipilih juga memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan efektivitas produk. Penggunaan bahan seperti niacinamide, ascorbate palmitat, dan ferulic acid memberikan perlindungan antioksidan, sementara sodium hyaluronat dan santan gum memastikan hidrasi yang optimum. TEA dan natrium edeta digunakan untuk menstabilkan pH dan mencegah degradasi formulasi, sedangkan etanol memastikan produk tetap bebas dari kontaminasi mikroba. Dengan tekstur yang ringan dan cepat meresap, lip serum ini memberikan pengalaman pengguna yang nyaman tanpa rasa lengket, membuatnya ideal untuk digunakan sehari-hari. Next. Kemudian beberapa alasan digunakan kemasan botol kaca bening dan kotak kardus, yaitu diantaranya botol kaca bening tidak bereaksi dengan aktif seperti niacinamide, alpha-arbutin, dan ascorbic dalam lip serum. Dia lebih tahan terhadap penetrasi gas dan mikroba dibanding plastik yang memberikan perlindungan tambahan terhadap energi yang diproduksi produk. Dan kotak kardus digunakan karena memberikan perlindungan tambahan terhadap kerusakan fisik yang dapat terjadi selama transportasi dan penyimpanan. Kemudian kotak kardus ini membantu melindungi produk dari paparan langsung cahaya yang dapat mempercepat degradasi bahan aktif maupun meskipun sudah ada perlindungan dari botol kaca. Next. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Selanjutnya, berikut merupakan kemasan primer. Berikut merupakan label yang kita pakai.
Berikut merupakan kemasan sekunder. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.